Hello engineers, selamat datang kembali di channel Engineer Walkthrough. Dalam kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar lagi dalam aplikasi Tekla Structures. Sekarang, kita akan memodelkan kolom dari material beton dan material baja. Nah, di video sebelumnya, kita sudah sama-sama belajar membuat footplate beserta pembersihannya. Yang akan kita lanjutkan dengan pembuatan kolom pedestal dari material beton dan kolom struktur dari material baja. Namun sebelum itu, untuk mempermudah pemodelan, kita buat dulu view kita dari 2 dimensi dengan type Ctrl+P. Untuk tampilan komponen di sini masih transparan. Kita buat solid dulu dengan Ctrl+4. Oke. Untuk pemodelan kolom pedestal, kita mulai dari grid A3. Kolom dengan material beton bisa kita jumpai dalam toolbar concrete. Kemudian di sini ada pilihan column. Nah, setelah kita klik, maka sudah bisa diaplikasikan. Kita tempatkan posisi kolom pedestalnya ada di centering footplate yang sudah kita buat. Kita enter. Kita lihat profilnya dari tempat 3 dimensi. Nah, ini adalah kolom pedestal kita. Kita cek properties dari kolom pedestal yang sudah kita buat dengan cara klik saja, lalu di sebelah kanan ini sudah ada properties. Di sini kolom pedestal kita memiliki dimensi 45 cm persegi. Sementara kita biarkan saja dulu. Yang akan nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan kolom struktur dari material baja. Nah, kemudian selanjutnya untuk membuat kolom struktur dari material baja, dalam toolbar steel kita klik kolom. Lalu kita tempatkan di centering berdasarkan posisi kolom pedestal yang sudah kita buat. Kita klik di centering atau di tengah-tengah. Oke. Di sini kita sudah memiliki kolom struktur dari material baja. Untuk propertiesnya, kita klik material baja, kemudian di sini akan muncul profil dari material baja itu sendiri. Nah, yang perlu kita perhatikan sebenarnya yang pertama adalah posisi dari komponen yang sudah kita buat. Kalau kita perhatikan di sini kolom pedestalnya itu untuk bottomnya berada di elevasi 0+0, kemudian topnya plus 1000, sehingga posisinya di sini sudah benar. Kemudian kita klik profil baja kita. Nah, di sini untuk bottomnya masih berada di elevasi 0, kemudian top 5000. Nah, bisa kita ketahui bahwa tinggi dari profil baja kita itu 5 meter atau 5000 mili. Namun untuk kolom profil baja kita tidak akan tertanam seperti ini ya. Posisinya akan kita setting berada di top kolom pedestal dan akan kita berikan sambungan, nantinya akan kita berikan angkur ya. Sehingga untuk bottomnya kita harus sesuaikan berdasarkan posisi dari kolom pedestal yang sudah kita buat. Kalau kita lihat di sini, posisi top kolom pedestal itu 1000, sehingga bottom untuk kolom dari material baja kita berikan identitas 1000 di sini. Lalu modify. Nah, di sini posisi bottomnya sudah berubah. Oke. Nah, kemudian untuk tinggi profil baja, karena bottomnya sudah menjadi 1000, otomatis tingginya berkurang ya, menjadi 4 meter. Nah, dalam hal ini coba kita buat tinggi dari kolom struktur kita yang menggunakan profil baja dengan tinggi 6 meter, sehingga di sini untuk top kita isi dengan 7 meter. Karena 7 dikurangi 1 itu sama dengan 6 ya. Lalu modify. Nah, di sini sudah sesuai. Oke.
Kita lihat dari tampak atas. Selanjutnya, kita akan membuat pembesian pada kolom pedestal. Nah, pertama-tama untuk memudahkan pemodelan, kita buat view komponen itu transparan ya, dengan Ctrl+1. Kalau kita lihat di sini pembesian hanya ada di foot plate-nya saja, kolom pedestalnya belum. Sambungan antara kolom struktur dan kolom pedestalnya ini juga belum. Kita kembalikan ke bentuk solidnya, Ctrl+4. Untuk pembesian kolom, entah itu kolom pedestal maupun kolom struktur yang terbuat dari material beton, Tekla Structure juga sudah mempersiapkan penulangan standarnya. Selanjutnya penulangan kolom pedestal akan kita terapkan dengan Applications and Component. Kita klik terlebih dahulu. Lalu kita type keywords. Mempelajari aplikasi itu sangat-sangat lebih baik ketika kita menguasai bahasa Inggris. Karena ketika kita mampu menguasai bahasa Inggris atau bahasa programnya, secara tidak langsung kita akan mampu untuk mengikuti arahan yang harus dilakukan. Seperti misalnya, untuk kolom pedestal ini, dia identik berada di atas foot plate. Nah, untuk kata kuncinya saya biasa menggunakan foot, F-O-O-T. Kemudian di sini terdapat berbagai jenis penulangan. Yang biasa saya gunakan adalah starter bars for pillar dengan kode 86. Kita coba ya. Kita coba search dengan kode 86. Nah, maka akan muncul setiap detailing dengan kode 86. Yang kita butuhkan di sini adalah penulangan untuk kolom pedestal. Oke, pertama kita klik starters bars for pillar. Kemudian sudah ada arahan di sini, pick object. Objek pertama yang harus diklik adalah foot plate-nya. Lalu yang kedua kolom pedestal. Oke. Apakah penulangan sudah diterapkan? Kita cek dengan Ctrl+1. Ya, di sini kita sudah melihat penulangan dari kolom pedestal itu sendiri. Jika kawan-kawan ingin edit penulangannya sesuai dengan kebutuhan, maka double klik pada penulangan kolom pedestal. Oke, di sini sudah muncul berbagai macam informasi yang bisa diedit sesuai kebutuhan. Yang paling umum biasanya di sini adalah panjang takikan ya. Di sini panjang takikan dalam struktur beton, panjang takikan atau sambungan itu biasanya diaplikasikan sepanjang 40D. 40D itu artinya 40 cm dikalikan diameter dari tulangan itu sendiri. Lalu berapakah tulangan yang digunakan? Nah, kita bisa cek di sini. Size 20. Oke, semisal untuk tulangannya kita kehendaki menggunakan diameter 12 dengan gelangan 8. Sehingga untuk panjang takikan 40 dikalikan 12 kurang lebih sekitar 48 cm atau 480 mili. Kita bulatkan saja menjadi 500 mili. Adapun di sini ketentuan lain yang bisa ditentukan adalah selimut beton ya. Selimut beton di sini 25 mili atau 2,5 cm. Coba kita ubah menjadi 30 mili atau 3 cm ya. Selanjutnya kita modify. Otomatis dia akan menjadi lebih panjang ya. Oke, ini adalah visualisasinya. Nah, selanjutnya kita akan membuat sambungan antara kolom pedestal dan kolom baja kita. Tekla Structures juga sudah menyediakan sambungan-sambungan standar yang biasa digunakan untuk sambungan baja dan beton. Dengan cara yang sama kita klik Application and Component.
Untuk sambungan antara kolom baja dan beton itu biasanya menggunakan base plate, sehingga untuk keyword searching kita bisa kita ketik base. Akan muncul berbagai macam jenis sambungan baja dan beton dengan menggunakan base plate. Nah, kita lihat satu persatu ya. Oke, yang kita butuhkan yang biasa digunakan itu adalah stiffener base plate dengan kode 1014. Kita klik. Lalu di sini sudah ada arahan pick part, multiple parts with area pick. Yang pertama harus diklik adalah kolom dengan material baja kita. Oke, kalau sudah diklik interface-nya akan seperti ini ya. Akan ada semacam boundaries yang menyala. Kemudian pick a position. Nah, pick a position di sini sangat lebih baik kita klik pada posisi centering dari material baja itu sendiri. Oke, dengan begitu kolom pedestal dan kolom dengan material baja kita sudah tersambung. Untuk melihat lebih detail, kita type Ctrl+1. Nah, di sini bisa kita lihat angkur dari base plate itu sendiri yang dilengkapi dengan sambungan baut dan las pada material baja kita. Kalau kita lihat dari tampak atas, Ctrl P, kurang lebih akan seperti ini. Kita pencet Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3, Ctrl+4. Dengan begitu pemodelan atau pembuatan gambar kerja kita itu akan menjadi sangat-sangat mudah dan sangat-sangat cepat. Oke, tips and trick untuk pengerjaan pemodelan dengan Tekla Structures. Jika kita menjumpai suatu gabungan komponen seperti ini antara footplate, kolom pedestal dan kolom struktur baja memiliki komponen yang sama pada setiap titik, seperti B3, C3, kemudian ada di D1, C1, maka sebaiknya kita selesaikan dulu pemodelan pada satu titik saja, sehingga untuk yang lain itu kita tinggal copy saja ya. Kita selesaikan dulu sesuai kebutuhan pemodelan kita, entah dari profilnya, kemudian pembersihannya seperti ini. Kalau sudah komplit dan dirasa sudah cukup, tinggal kita copy saja ke setiap titik yang kita kehendaki. Nah, seperti ini ya. Klik kanan, lalu copy spesial, linear, dalam sumbu X plus jaraknya 5000, number of copies di sini ada 3 ya. B3, C3 dan D3, sehingga number of copiesnya 3 karena 3 titik. Kita copy. Nah, otomatis sudah selesai. Selanjutnya akan kita copy linear ke arah sumbu Y. Kita clear dulu perintah sebelumnya, karena yang akan bekerja adalah sumbu Y di sini dengan jarak minus 8000, number of copiesnya 1 karena kita hanya akan copy satu deret dalam grid 3 ini ke posisi grid 1, lalu copy. Nah, otomatis akan langsung muncul seperti ini. Kita lihat dari view 3 dimensi, kurang lebih akan menjadi seperti ini. Ctrl+1, nah, Ctrl+2. Jadi demikian pemodelan untuk kolom beserta penulangan dan sambungannya. Pada kesempatan selanjutnya kita akan sama-sama belajar untuk memodelkan balok, entah itu dari material baja maupun material beton.
Demikian pertemuan kita kali ini. Salam Engineers.